Oke, Polo. Jadi ini video yang aku buat benar-benar bukan kayak konten-konten biasanya. Aku sama sekali nggak menuliskan skrip. Sebenarnya mau tak bikin skrip, tapi juga setelah tak cari tahu lebih lanjut, aku pun jujur ikut agak emosi melihat situasi ini, Rek. Jadi mungkin buat Polo yang udah ngeklik video ini dari judulnya, dari thumbnail, kemungkinan besar udah tahu tentang kejadian Indo Sarang ini. Jadi buat yang nggak tahu, simpelannya, gampangannya ada satu website namanya Indosarang yang dikenal sebagai website komunitas orang Korea yang tinggal di Indonesia. Dan ternyata di situ ada postingan yang menjelekkan cewek-cewek Indonesia dan juga menghina agama gitu. Dan ini akhirnya jadi rame di TikTok dan sekarang cukup rame di dunia sosmed. Buat yang nggak tahu kayak gitu. Awalnya waktu aku ngeliat postingan itu tak kira wah ada lagi sampah nulis sampah. Aku awalnya ngira gitu dan nggak mau tak bahas karena aku ngerasa kayak nggak patut lah dikasih panggung. Aku mikirnya kayak gitu. Cuman eh berjalannya waktu semakin tak pikir dan aku melihat situasi, kondisinya sangat 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 parah menurutku. Dan aku yang berwarga negara Korea Selatan, meskipun aku nggak ikutan dan nggak pakai website itu, aku ikut malu dan merasa sungguh minta maaf. Kayak bener-bener pengen minta maaf pada semua teman-teman Indonesia yang pernah melihat postingan itu. Dan aku yakin nggak cuman aku yang merasa kayak gini. Mungkin semua orang Korea yang tinggal di Indonesia yang normal itu pasti merasa sangat malu dengan adanya postingan seperti ini. Awalnya waktu aku ngeliat postingan itu, aku nggak tahu itu website apa. Jadi aku kayak nggak ada informasi tentang itu gitu. Dan aku beneran nggak tahu website-website komunitas Korea di Indonesia karena alasannya jelas. Aku lu tumbuh besar di Indonesia. Aku tahu tentang Indonesia. Ngapain aku minta info tentang Indonesia kepada orang Korea yang lain? Karena tujuan dari website komunitas orang Korea yang ada di Indonesia adalah tukar informasi sesama orang Korea. Nah, misalnya orang Indonesia baru ke Korea nggak tahu apa, butuh tukar info ya toh, kayak gitu. Dan aku nggak pernah make, nggak perlu nyari tahu sehingga nggak pernah tahu. Dan tak kira Indosarang ini awalnya, sungguh aku ngira itu website biasa komunitas gitu. Tapi setelah aku tanya ke banyak orang Korea yang tinggal di Indonesia, orang-orang yang aku kenal, Indosarang ini ternyata nggak bisa dibilang sebuah komunitas, sebuah website anonymous yang nggak buka nama dan bisa ngepost apapun. Dan di situ semua orang dijelekkan. Bahkan aku nggak pernah lihat, tapi katanya aku pun sering dijelekkan di situ. Jadi ini memang isinya sampah-sampah yang kumpul di situ, ngeposting sampah, menjelekkan orang lain, dan dengan menjelekkan orang lain, mungkin mereka merasa kayak, oh, aku lebih baik dari orang-orang itu. Ya kayak apa ya? Websitenya kumpulannya orang-orang yang sampah gitu. Pokoknya aku tanya ke orang-orang Korea yang tinggal di Indonesia dan semua bilang, oh itu website sampah emang. Dan nggak ada yang mau pakai itu. Jadi di Indonesia, ini bukannya aku mempromosikan atau gimana. Website komunitas orang Korea yang orang-orang normal itu ada dan lebih dikenal sebagai Indoweb. Nah ini aku juga pernah dengar dan mayoritas orang Korea yang tinggal di Indonesia mau pakai atau nggak pakai pasti pernah dengar. Tapi kalau Indosarang itu kesannya orang-orang itu banyak yang tahu, tapi hampir nggak ada yang pakai. Yang pakai itu benar-benar nggak tahu siapa. Kesannya itu kayak OnlyFans gitu loh. Orang-orang tahu tapi yang aku nggak ikutan. Kesannya agak kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang pakai dan aku yakin mereka sendiri bakal malu kalau ketahuan mereka pakai Indosarang gitu. Jadi ini bukan website komunitas orang Korea yang benar-benar mewakili orang-orang Korea yang ada di Indonesia. Namun apa yang terjadi di Indosarang ini merupakan satu hal yang dilakukan oleh orang Korea. Dan aku nggak bisa menyalahkan kenapa orang-orang Indonesia begitu marah sama kejadian ini. Aku ngelihat postingan ini sungguhan, oh, aku nggak tahu ya, aku harus bilang apa karena aku nggak tahu apakah Polo-Polo bisa merasakan atau nggak melalui video. Dan buat Polo-Polo yang mungkin benar-benar kenal aku, tahu bahwa aku itu memang berwarga negara Korea, tapi besar di Indonesia itu. Jadi aku sangat nggak suka kalau Indonesia itu direndahkan. Kalau ini beneran, Rek. Ya apa yang ngomongnya aku sendiri, saking emosi ini udah bingung ini ngomongnya gimana. Jadi karena aku bener-bener tumbuh lama di Indonesia ya, teman-temanku orang Indonesia semua. Kalau misalnya ada orang jelekkan Indonesia, aku ngerasa aku ya ikut dijelekkan gitu. Karena aku tumbuh besar di situ dan meskipun secara dokumen aku nggak di dalam, aku nggak suka gitu loh. Emang nggak suka. Dan itu alasannya, itu salah satu alasannya kenapa aku itu sebenarnya sangat berhati-hati juga waktu mulai kenalan sama YouTuber orang Korea yang bikin konten di Indonesia. Karena aku benar-benar pengen tahu ini orang itu bikin konten karena benar-benar suka atau
mereka ini benar-benar sebatas menggunakan viewership dari Indonesia. Aku sendiri pun berhati-hati banget. Memang kita nggak ada yang tahu isi hatinya kayak apa. Tapi sebenarnya banyak banget influencer-influencer Korea Indonesia yang mereka itu benar-benar suka Indonesia. Dan aku nggak mau nyebut nama channelnya karena takutnya berarti cuma orang-orang ini yang benar-benar suka Indonesia, yang lain nggak suka gitu ya. Tapi aku ngerti orang-orang yang benar-benar suka Indonesia, orang-orang yang benar-benar nikah sama orang Indonesia karena mereka jatuh cinta dan mereka ada yang udah punya anak. Dan mereka itu benar-benar menikmati kehidupan mereka di Indonesia. Dan bahkan hal-hal yang mereka nggak suka di Korea itu nggak ada di Indonesia. Sehingga mereka itu benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan yang nggak bisa mereka dapatkan di Korea. Banyak banget orang yang kayak gitu. Tapi dengan adanya kejadian kayak gini, kesungguhan orang-orang Korea yang benar-benar suka Indonesia itu ikut tercoreng gitu. Dan gimana ya karena yang nulis itu juga salah satu orang Korea, kita sendiri nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Gimana aku pun jujur aku nggak tahu apakah Polo bakal bilang aku ini orang yang termasuk orang yang kolot banget atau gimana. Aku itu bahkan kalau misalnya ketemu seseorang yang mau bikin bisnis di Indonesia terus bilang, aku lo mau ke Indonesia bikin bisnis tapi nggak usah belajar bahasa Indonesia. Yang punya duit lo semuanya pakai Inggris nggak pakai Indonesia. Aku dengar kata-kata kayak gitu pun itu termasuk orang yang agak sakit hati. Bukan agak sakit hati karena kalau kamu ke Indonesia ya wajarnya kamu belajar dikit dong tentang Indonesia. Paling nggak hargai perbedaan budaya di situ. Paling nggak pelajarin budaya di Indonesia itu kayak apa sih yang disukai sama orang Indonesia, apa sih yang nggak disukai. Aku itu segitunya, bahkan ada orang mau bikin bisnis pun kalau mereka bilang kayak gitu, aku itu kayak ngerasa langsung ya wis karepmu wis. Tapi ngelihat ini aku gak iso berkata-kata rek sungguhan. Ini pokoknya yang pasti orang-orang normal itu nggak pakai Indo sarang. Dan aku berharap kalau bisa kali ini kedubes Korea sama polisi Indonesia ataupun pihak-pihak yang bisa membantu itu bisa menangkap orang-orang yang menuliskan postingan di situ dan juga mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Dan jujur bahkan tadi tuh aku juga untuk ini mencari info lebih lagi, aku tanya-tanya ke orang Korea yang tinggal di Indonesia itu. Bahkan sampai ngomong kayak gini, kalau misalnya kamu dijelekkan di komunitas itu, artinya hidup kamu itu lagi sukses. Mereka ini isinya adalah orang-orang yang mereka itu selalu gagal di dalam hidupnya. Jadi satu-satunya cara mereka bisa merasa kayak, aku ini jadi seorang pemenang, itu dengan menjelekkan orang lain. Jadi ini merupakan komunitas yang sesampah itu, makanya waktu dilihat sama teman-teman Indonesia, tentunya ini terlihat kayak sampah banget, karena ini memang sampah yang sangat sampah. Kalau misalnya ini orang bisa ditangkap di Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia, please buka identitas orangnya, Rek. Kalau misalnya dikirim ke Korea, ini orang dihukum nggak bakal terbuka identitasnya. Itu yang Isa tak sampaikan. Jadi kalau misalnya pihak yang berwajib di Indonesia benar-benar melakukan investigasi dan juga menangkap orangnya, sungguhan, please buka identitas ini orang, tuliskan ini orang ngapain. Biar aku yakin kalau misalnya ada orang Korea yang tinggal di Indonesia nonton video ini, semua itu mengharapkan hal yang sama. Karena diakibatkan beberapa orang ini, mayoritas orang Korea yang tinggal di Indonesia, yang benar-benar suka ataupun yang tinggal di situ nggak pernah melakukan hal yang merendahkan orang Indonesia, itu ikutan disalahkan. Dan ya kita nggak nyalakan orang Indonesia, kita itu benci ke orang ini juga. Berharap ini orang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dan kalau bisa websitenya itu sebelum ditutup dibuka dulu, siapa yang buka, pemiliknya siapa yang bertanggung jawab, ada nggak uang yang dihasilkan dari sini, semuanya harus dipertanggungjawabkan menurutku. Karena ini nggak bisa dimaafkan sih sungguhan. Melebihi dari postingan yang ada di situ, websitenya ini merupakan website yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab, dan ini merupakan tempat yang sangat tidak ada gizinya, sangat tidak bergizi, dan menurutku nggak pantas bisa dilanjutkan. Nggak pantas untuk dilanjutkan ini websitenya. Aku nggak tahu Rek, apa yang Isa tak lakukan untuk kejadian kali ini, karena aku pun nyari info ke sesama orang Korea, kita sendiri nggak tahu pastinya yang buka website ini siapa, yang punya siapa, ini kita sendiri nggak tahu. Dan tadi aku sempat menghubungi salah satu karyawan kedubes Korea yang ada di Indonesia, berharap ada kayak sedikit updatean yang bisa aku terima dan bisa aku bagikan. Sejauh ini aku masih belum ada updatean lain yang bisa tak berikan, tapi yang pasti
Sungguhan ini satu hal kejadian yang sangat memalukan dan aku yakin cukup banyak teman-teman Indonesia yang kecewa sama orang-orang Korea melihat ini dan aku nggak menyalahkan. Dan sedikit info tambahan yang bisa tak berikan, di Korea sendiri itu ada beberapa website komunitas yang di antara orang Korea sendiri kita anggap sampah. Jadi ini sangat tidak umum di Indonesia karena nggak ada budayanya, tapi di Korea itu ada beberapa website yang sangat-sangat dinilai buruk. Jadi kalau misalnya seseorang pakai website itu langsung kayak hindarono. Seseorang pakai website itu hindarono. Kayak kayak benar-benar orang yang ikut aliran sesat gitu loh. Melebihi itu, dipandangnya lebih buruk dari itu. Aku nggak tahu ini video apa yang bisa tak sampaikan, tapi aku cuma bisa bilang minta maaf Rek. Dan meskipun ini cuma sebatas kata, sungguh minta maaf semua teman-teman Indonesia yang hatinya tersakiti. Paling nggak aku mewakili orang-orang Korea di Indonesia yang juga ikutan marah akan kejadian ini. Kita benar-benar minta maaf dan berharap ini kejadian bisa diselesaikan benar-benar dengan baik. Bukan cuma ditutup tapi dikupas siapa yang bertanggung jawab di balik semua ini. Dan menurutku mayoritas YouTuber Korea yang aktif di Indonesia juga pastinya itu pernah dijelekan di sini. Kalau bisa mungkin itu pun aku sangat mendukung untuk dihukumkan juga, untuk mungkin hukuman penjelekan nama baik atau gitu itu, untuk memberatkan hukuman dari orang-orang yang pernah menggunakan ataupun ikutan menuliskan postingan di website itu. Oke, Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Yang ya minta maaf. Yo, aku sungguhan sangat malu dan ya melalui video kali ini sekali lagi aku sangat malu dan yo minta maaf buat semua pol-pol yang sakit hati.